Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayelia Rahmah, NIM saya 223089, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah saya, yaitu perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin SEMM. Baik, materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang kompensasi iklim atau lingkungan kerja. Kompensasi iklim dan lingkungan kerja adalah aspek paling penting dalam manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kesejahteraan. Kompensasi melibatkan imbalan finansial dan non-finansial yang diberikan kepada karyawan sebagai balasan atas kontribusi mereka. Iklim kerja mencakup persepsi karyawan tentang suasana kerja dan hubungan antar rekan kerja. Sedangkan lingkungan kerja merujuk pada kondisi fisik dan sosial tempat karyawan bekerja. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Yang pertama yaitu teori kompensasi. Yang pertama, teori keadilan atau equity theory diajukan oleh John Stacey Adams. Teori ini menyatakan bahwa karyawan membandingkan rasio input seperti usaha dan keterampilan terhadap output seperti gaji dan pengakuan mereka dengan rasio orang lain. Ketidakseimbangan dalam rasio ini dapat menyebabkan ketidakpuasan. Yang kedua yaitu teori harapan atau ekspektasi teori diajukan oleh Viktor Fromm. Teori ini menyatakan bahwa motivasi karyawan dipengaruhi oleh harapan bahwa usaha mereka akan mengarah pada kinerja yang baik, yang kemudian akan menghasilkan imbalan yang diinginkan. Kedua yaitu teori iklim dan lingkungan kerja. Teori tersebut yaitu ada teori kebutuhan Maslow yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, mengemukakan bahwa individu memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan hingga kebutuhan aktualisasi diri. Iklim dan lingkungan kerja yang baik dapat memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya yaitu teori lingkungan kerja sehat. Teori ini berfokus pada pentingnya lingkungan fisik yang aman dan nyaman, serta aspek sosial yang seperti hubungan antara karyawan dan dukungan manajerial yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Contoh kasus 1 yaitu perusahaan teknologi XYZ. Perusahaan teknologi XYZ menghadapi masalah rendahnya kepuasan karyawan dan tinggi turnover. Seperti melakukan survei, ditemukan bahwa karyawan merasa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan usaha yang mereka berikan. Selain itu, iklim kerja di perusahaan dinilai kurang mendukung karena kurangnya komunikasi dan pengakuan atas prestasi. Lingkungan kerja juga tidak ideal dengan ruang kerja yang sempit dan fasilitas yang kurang memadai. Kasus 2 yaitu ada perusahaan manufaktur ABC. Perusahaan manufaktur ABC meningkatkan produktivitas karyawan dengan memperbaiki lingkungan kerja dan sosial. Mereka meningkatkan fasilitas kerja, memberikan kesempatan pengembangan karir, dan menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan mendukung. Selain itu, perusahaan menyesuaikan sistem kompensasi dengan memberikan bonus berdasarkan kinerja dan tunjangan kesehatan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu ada implikasi praktis. Yang pertama yaitu perbaikan kompensasi. Organisasi perlu memerlukan sistem kompensasi adil dan transparan. Karyawan yang kompensasi mereka tidak adil dapat menjadi tidak termotivasi dan kurang produktif. Perusahaan harus mempertimbangkan penilaian kinerja yang objektif dan memberikan penghargaan yang sesuai.
Yang kedua yaitu meningkatkan iklim kerja. Untuk menciptakan kerja yang positif, perusahaan harus mempromosikan komunikasi yang terbuka, memberikan dukungan manajerial, dan mengakui prestasi karyawan. Program pelatihan dan kegiatan team building juga dapat membantu meningkatkan iklim kerja. Yang ketiga yaitu optimalisasi lingkungan kerja. Memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung sangat penting. Perusahaan harus memperhatikan ergonomi tempat kerja, menyediakan fasilitas yang memadai, dan menciptakan suasana kerja inklusif dan kolaboratif. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kompensasi iklim dan lingkungan kerja adalah elemen penting yang saling mempengaruhi dan berkontribusi pada kepuasan dan produktivitas karyawan. Organisasi harus memperhatikan ketiga aspek ini untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan produktif. Dengan mengimplementasikan sistem kompensasi yang adil, menciptakan iklim kerja yang positif, dan memastikan lingkungan kerja yang memadai, perusahaan dapat meningkatkan motivasi karyawan, mengurangi turnover, dan menciptakan kinerja organisasi yang lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.